Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurjana dari TF 902. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda berdasarkan perspektif materi yang telah diajarkan, yaitu tauhid dan juga ukhuwah dalam Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tauhid dan juga ukhuwah. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, pencipta dan pengatur seluruh alam semesta, serta hanya kepadanya kita beribadah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bagaimana dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Sedangkan untuk ukhuwah adalah persaudaraan dalam Islam maupun persaudaraan antar umat, baik secara muslim maupun sesama manusia. Ukhuwah mengajarkan kita untuk saling menghormati, tolong menolong, dan menjaga hubungan yang harmonis. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Baik, dalam studi kasus ini terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama, krisis identitas dalam kekosongan batin. Farhan merasa hampa meskipun telah mencapai kesuksesan materi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa tauhid yang kuat, manusia akan kehilangan arah hidup. Dalam Quran disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Studi yang kedua yaitu pencarian tujuan hidup. Farhan mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar duniawi, uang ataupun kesenangan semata, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, dilemanya pekerjaan terkait halal dan haram, di mana Farhan dihadapkan pada proyek yang meragukan secara syariat dan tidak bermanfaat. Dalam Quran surat Al-Ma'idiyah ayat 2 dijelaskan bahwa kita tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, Farhan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang keempat, penggunaan sumber hukum Islam. Farhan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama yang menunjukkan pemahaman tentang sumber hukum Islam untuk mengambil tindakan yang akan dia lakukan. Kelima, konflik antar karyawan yang berbeda keyakinan atau kita ukhuwah. Dalam kasus ini terdapat 3 bentuk ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah insaniyah. Konflik ini menunjukkan bahwa pentingnya nilai-nilai toleransi atau tasamuh sesuai Quran surat Al-Kafirun ayat 6, saling membantu atau ta'awun sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan keadilan sesuai Quran surat Al-Madiyah ayat 6. Sebagai pemimpin, Farhan harus mampu memberikan solusi yang adil seperti membuat jadwal penggunaan ruang ibadah dan menjaga komunikasi antar karyawan walaupun berbeda keyakinan. Dari studi kasus ini dapat simpulkan bahwa tauhid menjadi dasar utama dalam menentukan arah hidup manusia, sedangkan ukhuwah menjadi landasan yang penting dalam menjaga hubungan sosial. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan studi dari saya. Terima kasih.